pameran kemewahan itu. Jadi bocor kemana-mana gaya hidup keluarga istana, tentu juga akan dihitung berapa banyak sebetulnya mobil mewah yang disimpan oleh istana tapi dititipkan pada komunitasnya, berapa banyak sepatu-sepatu mewah yang atau tas-tas branded yang dikoleksi oleh ibu negara. Kan semua ini akhirnya jadi kalkulasi publik tuh. Hal yang ingin kita hindarkan, tetapi justru istana memamerkan itu. Dan pada saat yang sama kita masuk dalam krisis politik. Jadi akan bercampur nanti perangai-perangai politik di lapangan, atau sebut aja tema-tema yang akan jadi bahan pertengkaran politik. Yang pertama tentu adalah masih dalam soal bagaimana carut-marut politik itu disebabkan oleh arogansi DPR yang hendak membatalkan dalil dari Mahkamah Konstitusi. Juga mulai terjadi semacam pembangkangan dari partai-partai kecil yang menganggap bahwa setelah dimungkinkan untuk transaksi, maka harga dari partai-partai kecil justru naik itu. Dan itu sebetulnya juga arogansi dari partai-partai kecil yang tiba-tiba ke pasarnya terbuka. Jadi tetap ada batas yang kita sebut sebagai threshold dari kebudayaan yang sangat mungkin diterobos oleh fakta-fakta pameran kekuasaan dan pameran kekayaan dari pihak istana. Kalau dulu mungkin orang beberapa hari lalu cuma sekedar pameran ambisi Presiden Jokowi, sekarang pameran kemewahan, dan itu sangat menghina rasa keadilan masyarakat kita. Kalau kita lihat tanda-tandanya sekarang ini, persoalannya sudah bergeser, tidak lagi hanya masalah politik ansih, tapi sudah menjadi kebencian personal. Tentu sebagai orang yang belajar tentang krisis politik, belajar tentang psikologi sosial, kita ingin cegah jangan sampai konflik politik itu justru tumbuh di dalam kebencian personal, tumbuh dalam kebencian ethnicity, tumbuh dalam kebencian primordial tuh, agama, ethnicity, ras, segala macam itu. Kita ingin hindari itu. Kita ingin supaya pertengkaran politik hanya berbasis pada argumentasi rasional, yaitu tentang kebijakan, tentang kesulitan ekonomi. Kan itu yang memungkinkan kita perbaiki negeri ini. Tetapi kita nggak mungkin lagi cegah karena udah terjadi semacam blok di dalam kepala anak-anak muda terutama yang melihat bahwa politik menjadi jorok justru karena bukan sekedar gagal membaca arah konstitusi, tapi diperburuk oleh perilaku individual, perilaku sebetulnya motif-motif material yang justru dipamerkan. Jadi istilah kuncinya adalah kenapa mesti memamerkan kekayaan, memamerkan kemewahan justru di tengah-tengah kesulitan ekonomi dan politik yang real time kita hadapi setiap hari, setiap saat, setiap detik. Kenapa mesti berupaya untuk sebut aja menghindar dari politik Jakarta, sementara di polsek-polsek di Jakarta masih banyak anak-anak muda yang ditahan yang justru memperjuangkan keadilan. Jadi itu yang saya sebut sebagai kontras etik ini, kontras etis ini akan berakibat pada perbenturan politik yang makin dalam tuh. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, tapi seringkali yang kita sebut tidak terjadi justru itu yang sedang berlangsung di bawah sadar kita. Salam